Bab 1006 Pengkhianatan. Apakah kau ingat ketika aku tidak menghubungimu untuk beberapa waktu setelah aku pergi terakhir kali? Yan Luo tidak menjawab pertanyaan Simu, tetapi malah bertanya. Kau bilang kau ada urusan yang harus diselesaikan, lalu kau bilang sudah menyelesaikannya. Apa? Ada yang berubah lagi? Simu sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Hari kita berhadapan dengan Di Jun sudah dekat. Selama pertempuran terakhir di Bintang Wuyan, awalnya aku bermaksud mengirim ratusan ribu pasukan mayat hidup yang telah kukumpulkan di sini untuk membantumu. Tanpa diduga, sesuatu yang tak terduga terjadi di dunia bawah. Selama waktu itu, beberapa mayat hidup tingkat dewa yang seharusnya tidur di bawah tanah mulai muncul dan mulai menyergap pasukanku, kata Yan Luo, nadanya sedikit bergetar. Mayat hidup tingkat dewa ini seharusnya bukan tandinganmu, kan? Kata Simu. Dunia bawah memiliki aturannya sendiri. Munculnya makhluk mayat hidup tingkat dewa ini bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada sesuatu yang memprovokasi mereka. Jika aku membunuh mereka tanpa mengetahui alasannya, maka mulai sekarang, dunia bawah tidak akan mentolerirku, kata Yan Luo. Apakah kau baru tahu alasannya belakangan? Tanya Simu, matanya berbinar. Itu ulah Wu Ye. Yan Luo tiba-tiba berbalik dan berkata. Apa? Tanya Simu terkejut. Dalam ingatan Simu, Wu Ye sepertinya diciptakan oleh Yan Luo sendiri. Bagaimana mungkin dia memberontak melawan Yan Luo? Terlebih lagi, jiwa Wu Ye seharusnya masih terikat dan dikendalikan oleh Yan Luo. Wu Ye selama ini menyembunyikan kultivasinya. Dia sudah tanpa sadar berkultivasi hingga alam ilahi. Dia bisa melepaskan diri dari ikatan jiwaku kapan saja, tetapi dia memanfaatkan kepercayaanku padanya dan telah bersembunyi di sisiku. Para undet alam ilahi itu sengaja diprovokasi olehnya, kata Yan Luo. Begitukah? Mungkinkah kau memanggilku ke sini kali ini karena Wu Ye? Ekspresi Simu menjadi lebih serius ketika mendengar ini. Memang benar. Saat aku pergi kali ini, untuk mencegah kejadian tak terduga, aku mempercayakan platform Dewa Jatuh dan Roh Belati kepadanya untuk dijaga. Namun, dia berhasil memusnahkan Roh Belati, merebut platform Dewa Jatuh, dan membawa pergi pasukan mayat hidup yang besar. Yan Luo dengan tenang menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan Simu. Bicaralah. Apa yang kau butuhkan dariku? Simu menarik napas dalam-dalam dan bertanya langsung. Bantu aku menghentikan pasukan mayat hidup yang dia bawa. Aku sendiri akan melenyapkan pengkhianat ini. Nada suara Yan Luo berubah dingin saat dia berbicara. Di mana Wu Ye sekarang? Tanya Simu. Jurang Neter. Yan Luo sedikit mengangkat kepalanya, menatap ke utara, dan mengatakan ini. Di alam mayat hidup, di ujung pegunungan coklat yang membentang lebih dari 1000 mil ke utara, terbentang dataran es putih. Tanah yang sudah tandus dan gersang, ternoda oleh energi dingin seperti mayat selama bertahun-tahun, telah membentuk tundra beku yang selalu gelap. Bentang alam dataran es ini tidak rata, melainkan bergelombang, tertutup lapisan benda-benda putih pucat seperti rumput. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu bukanlah rumput sama sekali, melainkan lapisan serpihan tulang putih halus. Selain serpihan tulang ini, setiap beberapa ratus kaki di sepanjang dataran es, terlihat kerangka-kerangka putih menjulang tinggi, yang juga tertutup lapisan es tebal. Sesekali, bintik-bintik kecil fosforesensi hijau zamrud akan berkedip pada kerangka-kerangka ini,
tetapi hanya akan berkedip beberapa saat sebelum menghilang. Meskipun demikian, gurun beku ini masih tampak seolah-olah dipenuhi bintang, dengan bercak-bercak cahaya bintang hijau yang naik dan turun, menambah suasana gelap dan menyeramkan. Selain itu, seluruh gurun itu benar-benar sunyi, setenang lukisan tinta hitam. Putih, tetapi tanpa keindahan apapun, selalu dipenuhi rasa keheningan yang mencekik. Aura dingin, berkumpul di atas dataran es, membentuk hamparan luas awan tebal berwarna abu-abu yang membentang ribuan mil. Awan itu menekan langit hingga rendah, menutupi bahkan cahaya redup bulan sabit. Wosh, wosh. Hembusan angin menderu bergema di dataran es yang sunyi seperti ratapan hantu dan serigala, bertahan lama. Jurang itu terletak di bagian terdalam dataran es putih ini. Itu adalah parit yang sangat dalam dan sempit, seolah-olah kapak raksasa telah turun dari langit, membelah gurun beku ini menjadi dua. Parit itu selalu diselimuti kabut abu-abu, membuat jarak pandang hampir mustahil. Tepat saat itu, dua berkas cahaya yang menyilaukan dengan cepat terbang dari langit yang jauh di tepi kabut abu-abu, dan kemudian dengan cepat turun ke atasnya. Simo dan Yan Luo muncul. Suara, retak, yang tajam terdengar saat Simo mendarat, mematahkan beberapa potongan tulang putih. Suara retakan yang hampir tak terdengar, di dataran es yang sunyi mencekam, seperti guntur di langit yang cerah. Tiba-tiba, dua nyala api hijau berkedip dan menyala di dalam kabut abu-abu di depan. Kemudian, seolah menular, cahaya hijau berkilat di dalam kabut abu-abu, dan api terus menyala, seketika menutupi seluruh area yang diselimuti kabut. Api-api itu bervariasi dalam ukuran dan ketinggian, warnanya pun berbeda, yang terbesar berdiameter puluhan kaki, sedangkan yang terkecil hanya sekitar 1 inci, beberapa menggantung 1000 kaki di udara, sementara yang lain tidak lebih dari 9 kaki di atas tanah. Pupil mata Simo sedikit menyempit saat melihat ini, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan. Ini semua adalah api jiwa makhluk undead, yang diperkirakan berjumlah ratusan ribu. Api jiwa yang seperti hantu ini, yang memancarkan sinar cahaya, tidak hanya gagal menaikkan suhu di sekitarnya tetapi malah membuat area tersebut semakin dingin. Tatapan Simo tertuju pada dua api jiwa raksasa di dalam kabut, dan dia tiba-tiba mengangkat tinju kanannya. Kilatan cahaya merah keemasan muncul di tinjunya, diikuti oleh semburan api yang menyala-nyala. Gelombang panas yang menyengat memancar darinya, melelehkan embun beku pada tulang-tulang putih yang patah di bawah kakinya dan mengubahnya menjadi uap berkabut. Mata Simo berkilat dengan cahaya keemasan saat dia melangkah maju dan melepaskan pukulan yang kuat. Tinjunya meledak dalam kobaran api, mengembun menjadi bayangan tinju berapi raksasa berdiameter 100 kaki, yang melesat ke kedalaman kabut. Bum bum bum, bayangan tinju berapi itu bergesekan dengan udara, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Cahaya yang menyilaukan membelah kabut yang menyelimuti menjadi dua, membelah jurang besar selebar lebih dari 1000 kaki. Di dalam jurang itu, ribuan kerangka dan zombie yang membusuk muncul. Ratusan makhluk undead tepat di bawah bayangan tinju berapi itu, saat mereka menampakkan diri, langsung berubah menjadi abu oleh api yang menyengat, hanya menyisakan bekas hangus hitam selebar lebih dari 100 kaki di tanah. Dalam jarak 1000 kaki, puluhan ribu makhluk undead mundur saat bayangan tinju berapi itu meraung ke kedalaman kabut. Saat kobaran api semakin mendekat, dua tubuh api jiwa raksasa di dalam kabut akhirnya menampakkan diri.
Mereka adalah raja hantu raksasa, tubuh mereka berwarna biru keunguan, perut mereka tertutup sisik, kepala mereka berkepala banteng dan tubuh mereka berwujud manusia, dengan tanduk tulang putih sepanjang 200 kaki di kepala mereka, melilit seperti tombak, miring ke arah langit. Melihat bayangan kepalan api yang menyerbu langsung ke arahnya, Raja Hantu bertanduk tulang ini meraung ke langit, menggenggam dua kapak tulang putih raksasa di tangannya, dan melompat ke depan, benar-benar mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dengan ayunan kapak yang ganas, ia menghantam bayangan kepalan api itu. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Di tempat tinju berapi itu menghantam, ledakan besar meletus, berubah menjadi bola api raksasa. Segera setelah itu, pilar api tebal, seperti naga, melesat lurus ke langit, menabrak awan kelabu. Boom! Ledakan memekakkan telinga lainnya. Awan kelabu di atas abis hancur berkeping-keping, awan gelap bergolak, dan gelombang kejut menyebar keluar, menghancurkan lebih dari 1000 prajurit kerangka. Angin kencang terus menerpa, membentuk dinding energi melingkar yang melonjak ke segala arah, mengirimkan prajurit kerangka yang lebih kecil ke udara, tubuh mereka hancur hingga tak dapat dikenali lagi. Kabut tebal yang telah menumpuk selama bertahun-tahun dalam radius puluhan mil langsung lenyap, bahkan awan gelap di langit pun tercerai-berai, memungkinkan cahaya bulan merah yang kabur sekali lagi menerangi area tersebut. Saat api perlahan padam, tubuh kolosal Raja Hantu bertanduk tulang, seperti mayat hidup biasa, hancur berkeping-keping, tersebar di tanah. Semua ini, yang tampaknya rumit, sebenarnya hanya membutuhkan 2 atau 3 tarikan napas. Seorang Raja Hantu yang kultivasi dan kekuatannya menyaingi ahli tingkat Sein lenyap begitu saja. Pada saat ini, Simo mempertahankan posisinya, tinju kanannya masih terentang, hanya perlahan menariknya kembali. Yan Luo, yang berdiri di sampingnya, tetap tanpa ekspresi. Setelah kabut menghilang, pemandangan di depan terungkap sepenuhnya. Jurang hitam yang telah diledakkan Simo kini kosong, tanpa makhluk undead, sementara pasukan undead yang tak terhitung jumlahnya masih berkerumun di kedua sisinya. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit kerangka yang mengenakan baju besi compang camping, diselingi oleh banyak kerangka tingkat tinggi, beberapa seluruhnya terbuat dari emas atau perak. Jumlahnya hampir sama dengan binatang zombie raksasa yang membusuk. Di belakang pasukan besar ini terdapat lebih dari 10 sosok menjulang tinggi, semuanya undead tingkat Raja Hantu yang perkasa. Pasukan undead yang tadinya agresif tampak terintimidasi oleh kekuatan pukulan Simo, untuk sementara menghentikan serangannya. Di belakang pasukan undead utama ini, jurang horizontal yang luas menjadi lebih jelas, kabut abu-abu mengepul naik darinya. Di mana Wu Ye? Yan Luo tiba-tiba berbicara, suaranya dingin dan jernih, seperti guntur yang mengguncang seluruh dataran es. Mendengar ini, api jiwa makhluk undead yang tak terhitung jumlahnya di rongga mata mereka bergetar hebat, seolah ketakutan, dan mereka semua mundur beberapa langkah. Tepat saat itu, kabut abu-abu bergejolak hebat di dalam jurang, dan bayangan besar muncul darinya. Simo menatap dengan saksama dan melihat bahwa yang muncul dari jurang adalah Griffin biru sepanjang lebih dari 100 kaki. Griffin ini ditutupi surai biru, kecuali kepalanya, yang seluruhnya tulang, tanpa daging dan bulu. Api keemasan pucat bersinar dari 2 rongga matanya yang besar. Di atas kepalanya terdapat bayangan hitam yang lebih kecil, memegang pisau tulang hitam di satu tangan dan platform dewa jatuh di tangan lainnya.
Bab 1007 Ambillah, Wu Ye. Tatapan Simu tertuju pada sosok hitam itu, dan dia sedikit terkejut. Kilatan dingin muncul di mata Yan Luo. Saat ini, di balik baju zirah hitam Wu Ye, bukan hanya tulang hitam lagi, daging dan darah telah tumbuh di anggota tubuh dan dadanya. Namun, rongga matanya masih kosong, berkedip-kedip dengan api jiwa yang menyeramkan, terpantul pada wajahnya yang berotot dan tanpa kulit, membuatnya tampak menakutkan. Yang lebih mengejutkan Simu adalah tingkat kultivasi Wu Ye, dia telah mencapai tahap menengah alam ilahi, bahkan lebih kuat dari yang digambarkan Yan Luo. Hehehe, jakun Wu Ye bergerak naik turun, mengeluarkan tawa yang tegang dan tidak menyenangkan. Aku tidak menyangka, kau bisa menyusul secepat ini. Jelas, otot tenggorokannya baru saja tumbuh, dan ucapannya masih cukup canggung dan sulit. Berikan padaku. Yan Luo mengangkat satu lengan dan berkata dingin. Kau datang untuk membunuhku, bukan? Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah kau memiliki kemampuan. Wu Ye mengabaikan Yan Luo dan berkata demikian. Saat dia berbicara, api jiwa di rongga matanya bergetar. Tidak jauh darinya, sekitar selusin makhluk undead tingkat Raja Hantu bergerak, meraung secara bersamaan. Raungan, awuo, raungan para Raja Hantu naik dan turun, dan ratusan ribu pasukan undead juga bergerak, dengan api jiwa di rongga mata undead tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Ini adalah perintah serangan Wu Ye, yang telah ditransmisikan ke setiap undead dalam sekejap. Namun, meskipun undead ini kurang cerdas, mereka memiliki rasa takut naluriah terhadap para ahli tingkat dewa seperti Simu dan Yan Luo, dan untuk sesaat, tidak ada satupun undead yang berani menyerang keduanya. Melihat situasi ini, Wu Ye menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, memindai seluruh pasukan, dan tiba-tiba mengangkat tangan yang memegang platform Dewa Jatuh, dan pola emas gelap di platform itu segera menyala. Gelombang tak terlihat memancar dari dalam, menyebabkan api jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya di pasukan bergetar hebat. Banyak undead membungkuk kesakitan. Namun, beberapa saat kemudian, Wu Ye menarik kembali platform Dewa Jatuh, dan para mayat hidup itu kembali normal, mengangkat senjata mereka sekali lagi dan berbalik ke arah Yan Luo dan Simu. Dari suatu tempat, prajurit kerangka pertama, yang memegang pisau tulang, melancarkan serangan. Segera setelah itu, puluhan ribu mayat hidup menyerbu Yan Luo dan Simu seperti gelombang pasang. Ekspresi Simu sedikit gelap. Dia melangkah maju untuk menghadapi pasukan mayat hidup, ketika tiba-tiba dia mendengar suara Yan Luo dari belakang. Mayat hidup tingkat rendah tidak memiliki kecerdasan, mereka hanya dipaksa untuk mengikuti. Tidak perlu memusnahkan mereka. Mayat hidup tingkat Raja Hantu itu telah mengembangkan kecerdasan. Karena mereka telah mengkhianati kita, kita tidak boleh mentolerir mereka. Baiklah, jawab Simu, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Otot-ototnya menggembung, dan suara berderak keluar dari tulangnya saat wujudnya dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, ia mewujudkan wujud aslinya sebagai kera raksasa, berubah menjadi kera raksasa emas setinggi lebih dari 10.000 kaki. Pola spiritual keemasan muncul di tubuhnya, seolah-olah ia mengenakan baju zirah emas. Tekanan yang sangat kuat segera terpancar dari tubuhnya, menyebabkan bumi bergetar hebat. Di hadapannya, makhluk-makhluk undead yang sebelumnya tampak sangat besar kini tampak sangat kecil dibandingkan dengannya, sebagian besar tampak seperti semut.
Simu menurunkan tubuhnya, kedua kepala emasnya yang besar menggantung berdampingan, dan mulutnya yang merah darah, penuh taring, tiba-tiba terbuka, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan, dua gelombang darah yang terlihat melonjak dari mulutnya, seperti dua tornado dahsyat, menghantam pasukan undead yang menyerbu ke arah mereka. Dengan suara "wosh", kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke langit oleh badai, jatuh ke kejauhan. Sebagian besar tulang mereka hancur, hanya menyisakan dua gumpalan api jiwa yang masih berkedip di dalam tengkorak mereka yang hancur. Area yang dirusak oleh tornado memperlihatkan lorong kosong yang mengarah langsung ke Wu Ye. Yan Luo melambaikan pohon 7 harta karun di tangannya, melompat ke udara. Jari-jari kakinya menyentuh kehampaan, dan cahaya 7 warna bersinar di bawah kakinya. Setiap langkah menciptakan efek seperti bunga teratai saat dia dengan cepat bergerak menuju Wu Ye, menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di udara, dan tombak tulang putih besar menusuk dari samping, menyebarkan semburan kabut bunga tombak di udara, sepenuhnya menutup area seluas beberapa ratus kaki di depan Yan Luo. Namun, Yan Luo tidak memperhatikannya, sosoknya bergerak seperti hantu, melesat dengan kelincahan yang luar biasa, bergegas lurus ke depan. Tepat ketika dia hendak jatuh ke dalam bayangan tombak, sebuah lengan emas besar turun dari udara. Itu adalah Simu yang mengulurkan tangan dan menghalangi seluruh bayangan tombak yang kabur. Serangkaian dentingan logam terdengar saat Simu mengayunkan tangannya, melepaskan kekuatan dahsyat yang membuat pemilik tombak tulang putih itu, seorang raja hantu kerangka setinggi lebih dari 1000 kaki, terlempar. Raja hantu kerangka itu berputar beberapa kali di udara sebelum tulang-tulangnya terpelintir dan hancur berkeping-keping. Kerangka dan mayat busuk yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berhenti sejenak, lalu, di bawah kendali platform Dewa Jatuh, menyerbu kembali, seketika menghalangi jalan Yan Luo. Rentetan pedang tulang dan racun mayat menghujani Yan Luo. Simu melangkah maju dengan besar, kakinya yang besar menginjak pasukan mayat hidup. Dentuman yang memekakkan telinga bergema. Dataran es bergetar hebat, bongkahan besar tanah beku retak dan tepian bergerigi muncul dari tanah. Mayat hidup kerangka yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara akibat kekuatan benturan. Mata Simu berkilat, dan dia melangkah maju, keempat lengannya yang besar berayun secara bergantian, seperti kincir angin emas raksasa, berputar liar di antara pasukan mayat hidup. Dia dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan mayat hidup. Wu Ye menatap pemandangan di hadapannya, api jiwanya berkedip sesaat, dan pola gelap keemasan pada platform Dewa Jatuh di tangannya berkilat lagi. Sejumlah besar mayat hidup kerangka putih, seolah tiba-tiba diberi perintah, mengepung Simu. Beberapa mayat hidup tingkat Raja Hantu yang tersisa juga menyerbu ke arah Simu. Bahkan, semut yang mengelilingi seekor gajah pun memiliki peluang untuk melawan, apalagi ratusan ribu makhluk mayat hidup. Dalam sekejap, Simu sepenuhnya dikelilingi oleh gelombang pasang makhluk mayat hidup. Yan Luo melirik Simu sekilas, lalu berbalik menatap Wu Ye. Setelah beberapa kilatan cahaya 7 warna di bawah kakinya, dia sudah berada di depan Wu Ye. "Berikan padaku," sebuah suara jernih terdengar dari mulutnya. Wu Ye terkekeh aneh beberapa kali, lalu tiba-tiba menggenggam pisau tulang hitam dan melompat untuk menebas Yan Luo. Sebuah bilah cahaya hitam turun, langsung membesar 100 kali lipat,
berubah menjadi busur hitam besar yang diarahkan langsung ke wajah Yan Luo. Yan Luo mengayunkan pohon 7 warnanya ke depan, melepaskan seberkas cahaya seperti pelangi untuk bertemu dengan busur hitam itu. Sebuah dentingan tajam terdengar. Busur hitam itu, saat bersentuhan dengan cahaya pelangi yang berwarna-warni, patah menjadi 2, namun tidak menghilang. Satu bagian melayang ke langit, bagian lainnya ke tanah, melesat pergi dengan suara mendesing. Boom! Cahaya hitam itu meledak saat benturan, seketika menciptakan celah gelap tanpa dasar di tanah. Teratai 7 kelopak terus muncul di bawah kaki Yan Luo, tubuhnya maju selangkah demi selangkah melalui kehampaan, tanpa henti menekan ke arah Wu Ye. "Berikan padaku," dia berteriak pelan, dengan santai mendorong pohon itu ke depan dengan satu tangan. Ujung-ujung cabang pohon 7 harta karun menyala dengan cahaya, beberapa sinar pelangi melesat keluar, berubah menjadi beberapa tombak berwarna-warni yang menusuk Wu Ye. Bersamaan dengan itu, layar cahaya berwarna-warni muncul, menyelimuti ruang dalam radius 1000 kaki. Domain. Wu Ye mengucapkan 2 kata ini, hanya untuk mendapati tubuhnya tidak dapat bergerak. Di belakangnya, semburan cahaya berwarna-warni menyambar, dan pohon cahaya multiwarna muncul, sulur-sulurnya yang berwarna-warni mengikat tangan dan kakinya dengan erat. Beberapa suara retakan tajam terdengar. Armor hitam di dada Wu Ye hancur berkeping-keping seperti pecahan porselen. Tombak warna-warni melesat di udara, menusuk dada dan tenggorokan Wu Ye, menciptakan beberapa lubang besar di dagingnya yang baru sembuh. Api jiwa di mata Wu Ye berkedip-kedip hebat, menunjukkan keterkejutan dan kemarahan yang luar biasa. Dia mencengkeram platform dewa jatuh dengan erat, dan kabut hitam yang mengepul keluar darinya, mengalir ke dalam lubang di dada dan tenggorokannya, dengan cepat mengisi luka-luka tersebut. Tidak hanya itu, api jiwa di rongga matanya juga berkedip beberapa kali, semakin intens. Yan Luo, menyaksikan pemandangan ini, mengerutkan kening, mengangkat pohon 7 harta karun di tangannya, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual, dan menyerang Wu Ye lagi. Namun, pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, Wu Ye menengadahkan kepalanya, jakunnya sedikit bergerak, dan serangkaian suara nyanyian keluar dari mulutnya. Pola gelap keemasan pada platform dewa jatuh di tangannya menjadi semakin menyilaukan, dan gelombang energi yang kuat meledak darinya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, bola energi besar meledak dari platform abadi yang jatuh, dan gelombang kejut hitam besar menyapu keluar. Pohon cahaya warna-warni di belakang Wu Ye hancur menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya seketika ledakan itu terjadi. Setelah baru saja melepaskan diri dari belenggunya, Wu Ye tidak berhenti sejenak, menggenggam platform abadi yang jatuh dengan satu tangan dan menyerang ke arah Yan Luo. Ekspresi Yan Luo menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka Wu Ye lebih mahir menggunakan platform abadi yang jatuh daripada dirinya. Detik berikutnya, pohon 7 harta karun di tangan Yan Luo tiba-tiba bersinar terang. Wu Ye melihat sosok Yan Luo menjadi sangat terang, hampir menyilaukan, sehingga dia hampir tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Dia segera mengaktifkan platform abadi yang jatuh dengan sekuat tenaga, menyerang ke arah cahaya terang itu. Dengan desisan, tidak ada benturan keras yang diharapkan, atau ledakan energi spiritual yang dahsyat. Setelah sesaat buta, Wu Ye melesat keluar dari cahaya yang menyilaukan, menyerang udara kosong di platform abadi yang jatuh.
Sebelum ia sempat pulih, sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang di sampingnya, dan sebagian cabang pohon berwarna-warni muncul dari sana. Segera setelah itu, sosok Qian Luo muncul, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pohon 7 harta karun menyapu ke bawah, menghantam Wu Ye tepat di pinggang. Setelah terdengar suara retak yang lembut, beberapa pecahan baju besi hitam dan bercak besar lendir hijau berhamburan dari tubuh Wu Ye, yang patah menjadi 2 di pinggang. Bab 1008 Memperbaiki Avatar. Wu Ye mengeluarkan geraman tertahan, api jiwanya berkedip-kedip hebat karena kesakitan. Wajah Yan Luo pucat pasi, tidak menunjukkan kegembiraan kemenangan atau kepuasan balas dendam. Dia berjalan dingin ke arah Wu Ye. Wu Ye memperhatikan ini, api jiwanya berkedip-kedip tanpa sadar beberapa kali lagi. Yan Luo dengan cepat mencapai sisi Wu Ye, mengangkat tangannya untuk meraih platform abadi yang jatuh di sampingnya. Api jiwa Wu Ye yang berkedip-kedip tiba-tiba stabil, tenggorokannya tanpa sadar bergerak naik turun. Tidak jauh dari sana, Simu, melihat ini, merasakan sentakan. Ini adalah gerakan menelan yang sering dilakukan ketika orang tegang, bagi monster setengah manusia, setengah mayat seperti Wu Ye untuk melakukannya tampak agak aneh. Namun, Yan Luo tidak memperhatikan gerakan kecil ini. Saat ini berada di wilayah kekuasaannya, dan dengan Wu Ye yang terluka parah, dia tentu saja tidak percaya dia bisa melakukan trik lain. Tapi saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Platform abadi yang jatuh, yang jelas bukan di tangan Wu Ye, tiba-tiba bersinar terang, memancarkan aura yang kuat. Alam ilahi tingkat akhir. Pikiran itu hampir tidak terlintas di benak Yan Luo ketika dia secara naluriah mencoba menghindar ke belakang, tetapi sudah terlambat. 2 bayangan hitam tiba-tiba muncul dari platform Dewa Jatuh, menyerang Yan Luo dari kiri dan kanan. Kedua bayangan itu sangat cepat, masing-masing memegang sabit melengkung yang bersinar dengan cahaya biru, menebas kepala Yan Luo. Yan Luo bersandar ke belakang, nyaris menghindari kedua sabit itu, tetapi tiba-tiba merasakan ketegangan di bawahnya, diikuti oleh fluktuasi energi spiritual yang aneh. Dia segera merasakan energi spiritualnya terkuras, jiwanya menjadi agak bingung, seolah-olah dia telah diikat oleh sesuatu. Ternyata rantai tulang biru menghubungkan kedua sabit itu, mengikat Yan Luo saat kedua sosok itu lewat. Menggunakan momentum, kedua sosok itu berbalik dan mengayunkan sabit mereka ke arah Yan Luo secara bersamaan. Tangan Yan Luo, yang memegang pohon 7 harta karun, terikat ke pinggangnya oleh rantai tulang, sementara tangan lainnya kosong. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menangkis, tetapi tampaknya dia hanya bisa bertahan melawan satu serangan, bukan yang lain. 2 sabit melengkung jatuh secara bersamaan, memperlihatkan pemiliknya, 2 kerangka putih yang mengenakan jubah hitam. Mereka tampak persis seperti kerangka mayat hidup biasa, tetapi aura mereka benar-benar berbeda. Masing-masing memegang sabit melengkung besar, agak menyerupai malaikat maut dalam legenda. Dengan suara krak yang tajam, Yan Luo dengan cepat meraih bilah salah satu sabit, tetapi hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sabit lainnya menebas ke arah alisnya. Pada saat kritis, cahaya abu-abu tiba-tiba melesat dari kejauhan. Itu adalah Simu, yang telah menyadari situasi tersebut, menarik kembali wujud kera raksasanya, dan bergegas mendekat. Cahaya abu-abu berkilat di telapak tangan Simu, dan dengan suara gedebuk, sabit mematikan itu patah menjadi 2.
Dia menunjuk ke depan lagi, dan seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari ujung jarinya, mengenai dahi salah satu kerangka alam ilahi. Kerangka itu, menyadari bahayanya, mencoba melarikan diri. Namun, Yan Luo masih menggenggam sabitnya erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Dalam momen singkat keraguan itu, sebuah gedebuk keras terdengar di udara. Cahaya abu-abu, seperti paku baja, menembus dahi kerangka itu. Bagi makhluk undead, rongga tengkorak adalah titik terpenting, namun juga titik terlemah dalam pertahanan mereka. Bahkan seorang ahli alam ilahi tingkat lanjut pun akan kesulitan menahan cahaya abu-abu yang terbentuk dari perpaduan kekuatan 5 elemen milik Simu. Tubuh kerangka itu langsung kaku. Sabitnya terlepas dari genggamannya, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum roboh ke tanah. Cahaya menyilaukan keluar dari rongga mata dan celah tulang tengkoraknya. Sebuah gedebuk keras menyusul. Tengkoraknya hancur berkeping-keping, bahkan api jiwanya pun hancur dan lenyap di udara. Simu membungkuk untuk membantu Yan Luo berdiri, tepat ketika ia mendengar tawa kecil datang dari arah Wu Ye. Kau masuk tepat ke dalam perangkapku. Aku bermaksud melenyapkanmu dalam satu serangan, tapi aku tak menyangka kau membawa kaki tangan. Hehe, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Begitu Wu Ye selesai berbicara, platform dewa jatuh di tangannya tiba-tiba bersinar terang dan terbang keluar, berputar cepat di udara. Dalam sekejap, platform itu mengembang puluhan kali lipat, melepaskan gumpalan kekuatan hisap yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, sepertiga dari ratusan ribu roh undead yang mengelilingi gunung dan ladang, yang terdekat dengannya, tiba-tiba berubah menjadi awan asap dan tersedot oleh platform dewa jatuh. Ekspresi Simu dan Yan Luo berubah, dan mereka hendak bergerak ketika mereka melihat Wu Ye menarik kembali platform dewa jatuh. Kemudian, dibantu oleh skeleton alam ilahi lainnya, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap, bersama dengan platform dewa jatuh. Wajah Yan Luo menjadi agak muram. Ada apa dengan undead yang tiba-tiba muncul dari alam ilahi ini? Tanya Simu. Kedua makhluk ini belum pernah muncul sebelumnya, ini juga pertama kalinya aku melihat mereka. Yan Luo menggelengkan kepalanya, tampak agak bingung. Apa yang kau rencanakan untuk para undead yang tersisa? Tanya Simu. Tatapan Yan Luo menyapu hamparan es, yang sudah menjadi pemandangan kehancuran total. Dalam pertempuran sengit barusan, lebih dari setengah undead tingkat Raja Hantu telah dibantai oleh kera raksasa yang telah ditransformasikan Simu dengan kekuatan luar biasa. Yang tersisa hanyalah undead tingkat rendah dan binatang buas yang membusuk, jumlahnya hanya sedikit lebih dari setengah dari jumlah semula. Saat ini, karena kepergian Liu An dan platform dewa jatuh, mereka sekali lagi berada dalam keadaan kacau dan tak berdaya, tetap tak bergerak atau berkeliaran. Aku punya cara, tapi akan membutuhkan waktu, kata Yan Luo. Simu mengangguk tanpa berbicara. Yan Luo tiba-tiba menutup matanya, melafalkan mantra. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan bersinar dari antara alisnya dan dengan cepat menyebar keluar, segera menyelimuti semua makhluk undead yang ada. Api jiwa di mata makhluk-makhluk undead itu langsung berkobar, dan semuanya berkumpul di Yan Luo. Makhluk-makhluk undead yang tersisa berjumlah sekitar 200.000, hanya sekitar sepertiga dari pasukan semula. Melihat ini, Simu menghela napas lega. Meskipun Wu Ye mengambil sebagian besar pasukanku, aku telah beroperasi di alam undead begitu lama,
dan beberapa pasukan masih ditempatkan di tempat lain, kata Yan Luo setelah beberapa saat, membuka matanya. Bagaimana dengan platform Dewa Jatuh? Tanpa itu, bagaimana kau akan memanggil pasukan itu? Tanya Simu. Dia tahu bahwa Yan Luo membutuhkan platform Dewa Jatuh untuk memanggil pasukan undead besar di luar. Jika tidak, hanya memanggil pasukan ke dunia domain bintang akan membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku dapat sepenuhnya memurnikan harta karun lain untuk menggantikan platform Dewa Jatuh. Meskipun efeknya mungkin tidak sebaik itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan, kata Yan Luo dengan tenang. Simu tetap diam. Yan Luo tampak santai saat ini, tetapi segalanya tentu tidak semudah yang dia bayangkan. Namun, hanya sedikit yang bisa dia lakukan untuk membantu Yan Luo dalam masalah ini. Aku harus mengurus masalah ini sekarang. Kau sebaiknya kembali ke aliansi dulu, dan aku akan menghubungimu nanti, kata Yan Luo setelah terdiam sejenak. Baiklah, aku juga ada beberapa hal yang harus kuurus di sini, kata Simu. Kalau begitu, aku akan mengantarmu kembali sekarang, kata Yan Luo sambil melambaikan tangan agar Simu pergi. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu, kata Simu tiba-tiba. Apa itu? Tanya Yan Luo, agak terkejut. Ini tentang avatarku. Simu melambaikan tangannya dan mengeluarkan avatar yang rusak. Avatar ini sudah rusak sejak lama, tetapi sayangnya, Simu belum dapat menemukan bahan yang cocok untuk memperbaikinya. Bahan terbaik untuk memperbaiki avatar adalah mayat makhluk kuat, yang paling banyak terdapat di alam Necromancer. Bagaimana avatarmu bisa rusak parah? Tanya Yan Luo, agak terkejut. Simu tersenyum kecut dan menjelaskan secara singkat bagaimana avatarnya lumpuh akibat serangan Dewa Api. Aku sudah lama ingin memperbaiki avatar ini, tapi sayangnya, aku tidak bisa menemukan bahan yang bagus, jadi aku ingin meminta bantuanmu, katanya. Avatarmu telah menyerap sisa kekuatan domain leluhur iblis air mata merah, memiliki potensi yang sangat besar. Sayang sekali kau belum bisa melepaskannya. Serahkan ini padaku, kata Yan Luo dengan percaya diri sambil tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan padamu, kata Simu dengan gembira. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan domain leluhur iblis air mata merah luar biasa. Sejak avatarnya naik ke alam ilahi, Simu telah berulang kali mencoba membantunya memahami kekuatan domain leluhur iblis air mata merah di dalamnya, tetapi sayangnya, belum berhasil, hanya mampu menggunakan pemahaman yang dangkal. Yan Luo melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra, dan ratusan ribu makhluk undead di hadapannya langsung meringkuk. Banyak yang langsung tenggelam ke dalam tanah. Ikuti aku, katanya, lalu mengibaskan lengan bajunya, memancarkan semburan cahaya perak, dan menyapu avatarnya, terbang menjauh ke kejauhan. Melihat ini, Simu segera terbang mengejarnya. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di puncak gunung hitam yang besar. Gunung ini tingginya puluhan ribu kaki, dan di puncaknya terdapat sebuah danau besar. Danau ini, membentang ratusan mil, berwarna merah tua, airnya seperti darah segar, danau air dunia bawah. Gelembung-gelembung terus naik dari danau merah darah itu, mengeluarkan suara gemericik. Kekuatan air dunia bawah yang begitu terkonsentrasi. Mata Simu melebar karena terkejut.
Energi merah tua yang terkandung dalam danau ini jauh melampaui danau air dunia bawah manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Energi dalam air dunia bawah diserap dari bulan darah di langit. Danau air dunia bawah ini terletak di ketinggian yang sangat tinggi, sehingga menyerap banyak energi bulan darah, jelas Yan Luo. Simo mengangguk setuju. Dia juga telah mempertimbangkan hal ini. Namun, apakah Yan Luo membawanya ke sini untuk menggunakan kekuatan air dunia bawah untuk memperbaiki avatarnya? Yan Luo mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengabaikan Simo, duduk bersila di tepi danau dan mengibaskan lengan bajunya. Avatar yang compang camping itu seketika terbang keluar, diselimuti cahaya perak, dan melayang di tengah danau. Dengan lambaian tangan gioknya, Yan Luo menyebabkan permukaan danau bergejolak, dan sejumlah besar cahaya merah tua terbang keluar dari danau, menyelimuti avatarnya. Simo dan avatarnya terhubung dalam tubuh dan pikiran, dan dia segera merasakan gelombang kekuatan murni mengalir ke dalam avatar. Sifat-sifat Netherwater dan kekuatan avatar tampaknya sangat cocok. Bagian-bagian avatar yang rusak mulai memperbaiki diri secara otomatis, dan auranya langsung melonjak. Melihat ini, Simo sangat gembira. Bab 1009 Gerbang Surgawi. Yan Luo melafalkan mantra, 10 jarinya bergerak cepat. Setiap jentikan melepaskan puluhan mantra mendalam. Rune-rune ini menari dan saling terkait, secara bertahap membentuk susunan rune di kehampaan. Dalam sekejap, susunan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di sekitar avatarnya. Teknik pemurnian ini membuat Simo terpesona. Cahaya merah tua yang mengelilingi avatarnya segera mengembun, membentuk bola merah darah yang menyelimutinya. Yan Luo melambaikan tangannya lagi, dan mayat merah darah melesat keluar. Meskipun sekarang tidak bernyawa, ia masih memancarkan aura yang sangat kuat. Semasa hidupnya, itu tidak diragukan lagi adalah mayat seorang ahli alam ilahi. Tepat sebelum mayat merah tua itu terbang ke dalam bola merah tua, ia tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang menghilang ke dalam bola. Seketika, bola itu menyala dengan cahaya merah tua, seperti matahari merah tua yang meledak. Sesaat kemudian, aura yang kuat menyebar keluar, menyebabkan gelombang tak terhitung jumlahnya menerjang danau. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin dan menerjang bola merah tua sebelum perlahan tenggelam ke dalam danau merah tua. Gemuruh. Seluruh danau mulai berputar perlahan, mengeluarkan suara gemuruh. Sebuah pusaran raksasa muncul di tengah bola merah tua, memancarkan daya hisap yang kuat. Semua energi merah tua di Netherwater berkumpul menuju pusaran tersebut. Lebih jauh lagi, cahaya bulan merah tua dalam radius 1000 mil juga tertarik oleh kekuatan tak terlihat, bergegas menuju avatar di luar. Simo benar-benar takjub dengan pemandangan ini. Yan Luo, yang layak disebut sebagai tokoh yang setara dengan Di Jun dan Chang Xuan 1000 tahun yang lalu, kini setelah kultivasinya sebagian besar pulih, menunjukkan tingkat keterampilan dalam teknik pemurnian dan manipulasi energi langit dan bumi yang hanya bisa ia impikan. Waktu berlalu perlahan, dan 7 atau 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Simo berdiri diam di samping, wajahnya muram. Dia tidak menyangka proses pemurnian akan memakan waktu selama itu. Namun, semakin lama berlangsung, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh avatarnya, jadi dia senang dengan itu. Saat ini, energi merah tua di seluruh danau telah berkurang drastis, dan hanya lapisan merah tua yang sangat tipis yang terlihat.
Namun, di tengah danau, sebuah bola darah berukuran beberapa meter terlihat jelas bergulir dan berputar, dan di dalam bola darah itu berdiri sesosok yang samar-samar terlihat. Tepat saat itu, Yan Luo tiba-tiba menghentikan segel tangannya, menghentikan mantra yang dia ucapkan. Kemudian, dia dengan cepat mengucapkan serangkaian mantra, menunjuk jari gioknya, dan setetes darah terbang dari ujung jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya merah tua yang dengan cepat menghilang ke dalam bola darah di dasar danau. Asteris puff. Asteris. Bola darah itu berputar hebat sebelum meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Sesosok muncul dari dalam, mendarat di udara. Mata Simo berbinar, itu adalah avatarnya. Namun, penampilan avatar itu telah berubah drastis. Kulitnya kini tertutup pola merah darah, menyerupai rune iblis. Matanya merah darah, dan cakar tajam tumbuh dari 10 jarinya. Perubahan paling signifikan adalah 2 sayap kelelawar merah darah yang tumbuh di punggungnya. Aura yang sangat kuat terpancar dari avatar tersebut, jelas mencapai tahap pertengahan alam ilahi, dan samar-samar mendekati puncaknya. Simo merasakan gelombang kegembiraan saat merasakan kekuatan avatar tersebut. Yan Luo perlahan berdiri, wajahnya sedikit pucat. "Terima kasih atas bantuanmu," kata Simo dengan penuh syukur. Yan Luo melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak menyangka avatarmu memiliki potensi sebesar itu. Kupikir merapal mantra untuk melepas. Dan potensinya sudah cukup, tetapi avatarmu mengalami perubahan di tengah jalan. Ia mewarisi sisa-sisa kekuatan dari leluhur iblis air mata merah, bersama dengan kekuatan bulan darah, ditambah energi jalur darah aneh lainnya. Ketiganya menyatu, itulah sebabnya butuh waktu lama. Energi jalur darah aneh." Simo terkejut mendengar ini. Ya, itu adalah kekuatan jalur darah yang dipenuhi niat membunuh, dan sangat tajam, seperti energi pedang, kata Yan Luo. Mata Simo berkedip mendengar ini, dan bayangan pedang patah berwarna merah darah itu muncul di benaknya. Dia telah mempercayakan pedang patah berwarna merah darah itu kepada avatarnya dan tidak menanyakannya lagi sejak itu. Tapi sekarang, dia ingat bahwa dia belum melihat pedang patah itu sejak pertempuran dengan Huotu. Mungkinkah energi jalur darah yang dibicarakan Yan Luo adalah pedang patah itu? Dengan kata lain, pedang patah itu telah diserap oleh avatar saat berubah menjadi energi vital. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya saat dia dengan hati-hati merasakan energi vital di dalam avatar melalui hubungannya dengan jiwanya. Sebelumnya, dia tidak menyelidiki situasi spesifik avatar karena takut mengganggu mantra Yan Luo. Setelah merasakan sebentar, ekspresinya sedikit berubah. Avatar itu sekarang mengandung kekuatan yang luar biasa, sangat berbeda dari energi iblis sebelumnya. Meskipun memiliki beberapa atribut iblis, sekarang lebih condong ke kekuatan darah. Terlebih lagi, kekuatan darah ini benar-benar luar biasa, samar-samar memiliki perasaan kembali ke asal. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan asal 5 elemen di dalam tubuh Simo, itu tidak jauh berbeda. Pedang patah berwarna merah darah, seperti yang telah dia katakan, memang berada di dalam lautan spiritual avatar, memancarkan aura yang sangat tajam, tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Simo sangat bersemangat. Dengan sebuah pikiran, seluruh tubuh avatar menyala dengan cahaya merah darah, dan dengan kilatan cahaya merah darah di tangannya, ia mengambil pedang patah merah darah itu dan menebas dengan ganas. Boom!
Aura pedang merah tua yang sangat besar muncul, menebas melintasi danau. Desis. Seluruh danau terbelah menjadi dua. Netherwater, setelah bertemu dengan aura pedang merah tua, mendesis dan menguap seketika. Aura pedang merah tua yang besar terus berlanjut tanpa henti, menembus dasar danau dan memotong bebatuan semudah memotong tahu. Boom! Puncak gunung terbelah menjadi dua, setengah dari gunung terbelah, runtuh menuruni lereng. Air danau juga meluap dan mengalir menuruni gunung, membentuk air terjun merah tua yang besar, meskipun danau itu cepat mengering. Setelah beberapa saat, raungan teredam bergema dari kaki gunung. Simu, yang menyaksikan ini, sangat gembira. Kekuatan serangan ini sangat besar, sebanding dengan satu pukulan dari tubuhnya sendiri. Avatarmu telah meningkat kekuatannya secara signifikan, sekarang sebanding dengan mereka yang berada di peringkat lebih rendah di antara 12 jenderal surgawi. Gunakanlah dengan bijak, itu mungkin akan melepaskan beberapa serangan tak terduga, kata Yan Luo perlahan. Si Mo mengangguk berulang kali dan memberi isyarat dengan satu tangan. Avatar itu jatuh dari udara, terbang kembali ke sisinya, dan disimpan di kantung binatang rohnya. Memperbaiki avatar membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang aku perlu fokus pada pemurnian harta sihir. Aku akan mengantarmu kembali sekarang, kata Yan Luo. Maafkan saya karena telah menyita banyak waktu Anda. Tapi ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Mata Simu tampak sedikit menyesal, tetapi dia tetap berbicara. Apa itu? Mata Yan Luo berkedip. Di mana tepatnya istana surgawi berada? Tanya Simu dengan serius. Dia hanya pernah mendengar nama istana surgawi, tetapi tidak tahu di mana letaknya. Yan Luo menatap lurus ke depan, dengan tatapan aneh di matanya. Alam abadi tempat istana surgawi berada adalah tempat yang misterius. Meskipun disebut sebagai salah satu dari 3 alam bintang suci bersama dengan alam iblis dan dunia bawah, alam abadi jauh melampaui alam iblis dan dunia bawah dalam hal sumber daya dan energi spiritual. Selain itu, seluruh alam abadi diselimuti kekuatan aneh, sehingga sangat sulit untuk sampai ke sana. Dia terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, meskipun sulit, pasti ada cara untuk sampai ke sana, kan? Tanya Simu. Yan Luo memijat pelipisnya lalu berkata, ada caranya, tetapi ingatanku tentang istana surgawi masih agak kabur. Sepertinya untuk sampai ke alam abadi, kita perlu menemukan gerbang surgawi yang tersebar di berbagai alam bintang. Gerbang surgawi. Simu terkejut. Aku tidak ingat detailnya, tetapi total ada 4 gerbang surgawi. Semuanya terhubung ke istana surgawi. Namun, aku tidak ingat lokasi tepatnya saat ini, kata Yan Luo, dengan sedikit ingatan di wajahnya. Tidak apa-apa jika kau tidak ingat. Aku akan menyelidiki sebisa mungkin saat kita kembali, kata Simu. Yan Luo bergumam setuju, menggumamkan mantra. Dengan lambaian tangannya, ruang hampa di depan Simu bergelombang, dan sebuah lorong spasial muncul. Saat kau kembali, kumpulkan semua kekuatanmu. Aku akan mencarimu lagi setelah selesai mengurus urusan di sini. Namun, selama waktu ini, aku perlu fokus pada pemurnian harta sihir, dan koneksiku dengan indera ilahimu akan terputus, kata Yan Luo. Baiklah, aku mengerti. Jika kau membutuhkan bantuanku lagi selama waktu ini, panggil saja aku. Simu tersenyum pada Yan Luo, terbang ke lorong spasial, dan lorong spasial itu perlahan menghilang.
Yan Luo berdiri diam sejenak, lalu sosoknya berkedip dan terbang menjauh. Penglihatan Simo bergeser, lalu menjadi terang, dan dia muncul di ruang tingkat surgawi tanah suci anggrek biru. Kembali ke sini lagi, dia mengerutkan kening. Tempat ini sepertinya tidak memiliki jalan keluar yang jelas, dan keluar mungkin akan membutuhkan usaha. Namun, ini tidak akan menjadi masalah baginya sekarang. Simo bergerak dan terbang menuju kejauhan. Setengah jam kemudian, seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari bintang Dongseng, dan sosok Simo muncul dalam sekejap. Dia menoleh dan melirik bintang Dongseng, tatapan rumit muncul di matanya. Bintang Dongseng bisa dibilang tempat yang paling sering ia kunjungi, dan kembali ke sini lagi membuatnya menghela napas dalam hati. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya, menepis emosinya, dan hendak pergi kembali ke wilayah bintang Tianhe. Tiba-tiba, matanya bergerak, melihat ke arah tertentu. Itu adalah arah wilayah utara wilayah bintang Miang. Pikiran Simo kembali ke bintang Yinlian, yang pernah ia kunjungi sebelumnya, tempat para bawahan lama leluhur kera putih masih bersembunyi. Sekarang, pertempuran menentukan dengan pengadilan surgawi sudah dekat, dan para bawahan lama leluhur kera putih masih merupakan kekuatan yang cukup besar. Simo berpikir sejenak, lalu segera mengambil keputusan, dan dengan satu gerakan, terbang ke arah itu. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan susunan teleportasi dan terbang, ia tiba di bintang teratai tersembunyi dalam 7 atau 8 hari. Ia mengangkat alisnya. Bintang teratai tersembunyi kini diselimuti kabut putih, sepenuhnya menyelimuti planet itu, sangat kontras dengan saat ia pertama kali tiba. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sini? Hati Simo bergejolak, dan dia segera terbang ke bintang teratai tersembunyi, menyebarkan indera ilahinya untuk menyelidiki aktivitas di sekitarnya. Bab 110 Li Sheng mengirim pesan. Tidak lama setelah Simo memasuki area kabut putih, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia merasakan perlawanan yang berasal dari kabut. Seseorang tampaknya telah memasang semacam susunan atau pembatasan di dalamnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di bintang teratai tersembunyi. Dia mengambil posisi bertahan, tidak memperlambat laju, dan terus terbang lebih dalam ke dalam kabut. Saat dia masuk lebih dalam, perlawanan dari kabut semakin kuat. Namun, pembatasan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya sekarang, bahkan tidak bisa memperlambatnya. Dia terbang maju, kabut putih perlahan menipis, dan dia hampir mencapai tanah. Tepat saat itu, dengan suara "whoosh", sebuah bayangan hitam panjang melesat keluar dari kabut di sampingnya, tampak seperti ekor, menyerang Simo dengan kecepatan luar biasa. Tanpa berpikir, Simo mengayunkan tangannya dan melayangkan pukulan. Bas! Sebuah bayangan kepalan tangan besar muncul di sampingnya, menyerang ekor itu dan dengan mudah membuatnya terbang. Tanpa jeda, bayangan kepalan tangan itu menghilang ke dalam kabut di dekatnya dengan bunyi gedebuk yang teredam. Sebuah erangan menyedihkan terdengar, diikuti oleh suara benturan seperti meteor ke tanah. Seekor naga biru kehijauan, sepanjang beberapa puluh kaki, menghantam bumi dengan raungan yang memekakkan telinga, menciptakan kawah besar. Simo bergerak cepat, mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Selain kabut putih dan hambatan di udara, lingkungan di darat sebagian besar tidak berubah. Meskipun naga biru kehijauan itu telah terjatuh dari udara, Simo tidak menggunakan banyak kekuatan,
jadi ia tidak terluka parah dan dengan cepat berdiri. Siapa kau? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke bintang teratai tersembunyi. Apakah kau malapetaka dari istana surgawi? Tanya naga biru kehijauan itu kepada Simu dalam bahasa manusia, matanya dipenuhi rasa takut. Simu melirik naga biru kehijauan itu, sedikit terkejut di matanya. Naga biru kehijauan ini sebenarnya adalah makhluk dengan kultivasi alam ilahi tahap awal. Ketika ia pertama kali datang ke bintang teratai tersembunyi, semua orang kecuali Chong Wu berada di alam suci. Naga biru kehijauan ini pasti baru saja naik ke alam ilahi. Namun, naga biru itu baru saja menyebutkan istana surgawi. Mungkinkah perubahan di bintang teratai tersembunyi terkait dengan istana surgawi? Tuan King Hong. Saat itu, sekelompok iblis terbang dari jauh, semuanya berada di peringkat suci. Namun, mereka terbang dalam formasi, disiplin mereka cukup ketat. Jangan mendekat, orang ini sangat kuat, segera beritahu Tuan Chong Wu. Naga biru itu berteriak cemas kepada kelompok iblis tersebut, pikirannya sebagian besar terfokus pada penjagaan terhadap Simu. Mendengar ini, para iblis segera berhenti, memandang Simu dari kejauhan, ingin pergi, tetapi ragu-ragu. Apakah kalian bawahan Chong Wu? Jangan takut, aku bukan dari istana surgawi. Simu tersenyum tipis dan berkata, "Lalu siapa kau?" Naga biru itu terkejut dan bertanya dengan suara berat. "Namaku Simu. Aku pernah ke bintang teratai tersembunyi sebelumnya." "Di mana Chong Wu? Kau akan tahu jika kau membawaku ke sana." Simu berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia memperluas indera ilahinya, tetapi hanya merasakan beberapa binatang iblis tingkat suci dan tingkat surga di bintang teratai tersembunyi. Dia tidak merasakan kehadiran Chong Wu. Kekuatan binatang iblis di bintang teratai tersembunyi tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam jangkauan indera ilahi Simu, dia telah mendeteksi banyak binatang iblis tingkat Sein, dan bahkan lebih banyak lagi binatang iblis tingkat surga. Simu, naga biru itu terkejut, tampaknya belum pernah mendengar nama ini. "Ah, Anda adalah Yang Mulia Simu, penerus leluhur kera putih Yan. G pernah datang ke sini sebelumnya." Seekor iblis ular tingkat Sein terbang dari jauh, berkata dengan gembira. Simu melirik iblis itu, sedikit keraguan muncul di matanya. "Salam, Yang Mulia Simu. Ketika Anda datang ke sini sebelumnya, saya mengikuti Tuan Chong Wu dan melihat Anda sekali." Iblis ular itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tidak perlu formalitas. Bawa saya menemui Chong Wu." Alis Simu berkedut, dan dia berkata dengan tenang, "Baik." Iblis ular itu segera setuju, lalu menatap naga biru itu, bibirnya sedikit bergerak, jelas menyampaikan sebuah pesan. Ekspresi naga biru itu sedikit berubah, lalu kilatan cahaya biru mengubahnya menjadi seorang pria kekar berjubah biru dengan sepasang tanduk naga biru di kepalanya. "Jadi, Anda Yang Mulia Simu. Saya mohon maaf atas kekasaran saya sebelumnya," kata pria berjubah biru itu, matanya dipenuhi rasa hormat saat ia menatap Simu. Ketika Simu datang ke bintang teratai tersembunyi bertahun-tahun yang lalu, ia mengasingkan diri dan belum sempat bertemu dengannya. Namun, meskipun hanya percakapan singkat, pria berjubah biru itu telah merasakan kekuatan Simu yang luar biasa. Di antara ras iblis, kekuatan adalah yang terpenting, dan kekuatan Simu telah membuatnya menghormatinya. "Tidak apa-apa," kata Simu dengan senyum tipis. Saat mereka berbicara,
kelompok itu terbang pergi. Anda menyebutkan pengadilan surgawi tadi. Mungkinkah pengadilan surgawi telah mengirim orang untuk mengganggu tempat ini selama bertahun-tahun? Tanya Simu kepada pria berjubah biru itu saat mereka terbang. Selama bertahun-tahun, serangan pengadilan surgawi terhadap berbagai planet di wilayah bintang yang semakin intensif, dan bintang teratai tersembunyi kita telah diserang berkali-kali, kata pria berjubah biru itu dengan sedikit cemas. Simu mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun bintang teratai tersembunyi terletak di daerah terpencil, tempat ini kaya akan energi spiritual dan berlimpah sumber daya mineral spiritual. Jika orang-orang pengadilan surgawi menemukan tempat ini, mereka pasti ingin menambang batu spiritual di sini. Meskipun pria kekar berjubah biru dan yang lainnya ingin bertanya kepada Simu mengapa dia datang ke sini, Simu tidak berbicara, dan mereka tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan perjalanan mereka. Kelompok itu terbang cukup cepat, dan segera terbang puluhan ribu mil, tiba di danau teratai besar yang pernah mereka temui sebelumnya. Kelompok itu mendarat di sebuah pulau di tengah danau, tempat sekelompok bangunan telah dibangun. Banyak iblis datang dan pergi di sini, dan ketika mereka melihat pria kekar berjubah biru, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Tuan Simu, mohon tunggu di sini sebentar, saya akan pergi dan mengundang Tuan Chongwu. Pria kekar berbaju biru menuntun Simu untuk duduk di aula besar, lalu berbalik untuk pergi. Tidak perlu, kata Simu sambil tersenyum, mengalihkan pandangannya ke kehampaan di satu sisi. Pria kekar berbaju biru itu terkejut mendengar ini, dan melihat ke arah yang dilihat Simu. Dia melihat kilatan di kehampaan, dan seorang pria parubaya berjubah hitam muncul begitu saja. Tuan Simu, Anda akhirnya tiba. Pria parubaya berjubah hitam itu dipenuhi kegembiraan. Chongwu, kau telah menanggung begitu banyak kesulitan menjaga bintang teratai tersembunyi selama bertahun-tahun ini, pasti berat bagimu, kata Simu. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jawab Chongwu cepat. Tuan, kultivasi Anda benar-benar telah mencapai tingkat ini, dan kekuatan garis keturunan kera putih di dalam dirimu begitu melimpah. Chongwu memandang Simu dari atas ke bawah, berseru dengan takjub. Beberapa tahun terakhir ini, saya telah pergi ke wilayah bintang Bima Sakti dan memperoleh warisan lengkap leluhur kera putih, jelas Simu. Begitu, Chongwu tiba-tiba mengerti. Tuan, kedatangan Anda di bintang teratai tersembunyi kali ini, mungkinkah? Chongwu menatap Simu dengan mata berbinar dan bertanya. Benar, selama bertahun-tahun, sambil tekun berlatih, aku telah mengumpulkan kekuatan untuk melawan pengadilan surgawi. Persiapan hampir selesai. Aku datang ke sini untuk mengumpulkan kalian semua, mengumpulkan semua kekuatan kita, dan menyatakan perang terhadap pengadilan surgawi. Kata Simu dengan sungguh-sungguh. Ya, tubuh Chongwu bergetar, kegembiraan yang agak histeris muncul di matanya, dan dia menjawab dengan lantang. Sudah berapa tahun lamanya, leluhur kera putih dan sebagian besar dari 12 jenderal iblisnya dibunuh oleh pengadilan surgawi. Chongwu selamat secara kebetulan, tetapi selama bertahun-tahun ini dia telah menanggung siksaan kebencian, merindukan hari pembalasan. Hari ini, dia akhirnya menantikannya. King Hong, sampaikan perintahnya, semua iblis di bintang teratai tersembunyi, berkumpul. Chongwu berbalik dan berteriak kepada pria kekar berbaju biru di sampingnya. Pria kekar berbaju biru itu juga dipenuhi kegembiraan,
dengan lantang menyetujui dan dengan cepat berjalan keluar dari aula. Yang mulia, meskipun kita harus membalas dendam atas kematian leluhur kera putih, kekuatan istana surgawi tidak boleh diremehkan. Jika Anda bertindak sekarang, bagaimana peluang kita untuk menang? Meskipun Chongwu sangat menginginkan balas dendam, dia tetap tenang. Jangan khawatir, saya telah mengumpulkan banyak kekuatan. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin, saya tidak akan bertindak gegabah, kata Simu. Chongwu menghela napas lega mendengar ini. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, beberapa waktu lalu, seorang pria yang mengaku sebagai Li Sheng datang ke bintang teratai tersembunyi, mengatakan bahwa dia adalah teman Anda. Apakah Anda mengenal orang ini? Chongwu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Li Sheng. Ekspresi Simu berubah, lalu dia sangat gembira. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa, saya kenal orang ini. Kapan dia datang ke sini? Apakah dia mengatakan sesuatu? Sejak berpisah ketika tanah suci anggrek biru dihancurkan, dia tidak pernah melihat Li Sheng lagi. Baru-baru ini, dia merasa kesulitan untuk menemukannya, tetapi tanpa diduga, dia menemukan petunjuk di sini. Sekitar 2 bulan lalu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan benda ini, mengatakan bahwa jika kau datang ke bintang teratai tersembunyi, dia akan memberikannya padamu, dan kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Chongwu mengeluarkan bola putih dan menyerahkannya kepada Simu. 2 bulan lalu, mata Simu berbinar. 2 bulan lalu kira-kira adalah waktu ketika dia tiba di wilayah Bintang Miang, dan Li Sheng kebetulan tiba di bintang teratai tersembunyi pada waktu itu. Apakah itu kebetulan? Pikirannya berpacu saat dia mengambil bola putih itu. Simu menyelidiki bola putih itu dengan indera ilahinya, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia mencoba menembusnya. Pada saat itu, cahaya putih samar berkedip di dalam bola putih, memancarkan gaya tolak yang mencegah indera ilahinya menembus. Menarik, Simu mengangkat alisnya, dan dengan sebuah pikiran, lebih dari 90% indera ilahinya melonjak keluar, membentuk kerucut tajam yang menembus bola putih itu. Sebuah retak yang tajam terdengar dari bola itu, dan lapisan cahaya putih itu hancur. Indera ilahi Simu tidak lagi terhalang, ia menembus ke dalam bola tersebut. Sepotong informasi muncul dari dalam, memasuki pikiran Simu, sebuah koordinat spasial. Simu sangat familiar dengan peta spasial wilayah Bintang Miang, dan segera mengenali bahwa koordinat spasial ini memang berada di dalam wilayah Bintang Miang, tetapi di lokasi yang sangat terpencil, cukup jauh dari Bintang Yinlian. Matanya berkedip, Li Sheng secara khusus meminta Chongwu untuk meninggalkan pesan ini, memberitahukannya tentang koordinat spasial ini, mungkin untuk mengirimnya ke sana. Karena dia sudah berada di sini, kembali ke wilayah Bintang Tianhe sedikit kemudian tidak akan menjadi masalah. Simu memutuskan untuk pergi ke sana setelah menyelesaikan urusan di Bintang Yinlian. Ras iblis di Bintang Yinlian bertindak cepat, berkumpul di dekat aula utama dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Meskipun hanya ada 2 di alam ilahi, ada banyak iblis tingkat Sein, berjumlah ratusan, bahkan lebih banyak lagi di peringkat surgawi atau lebih rendah. Yang mulia, semua iblis Bintang Yinlian telah berkumpul. Chongwu melaporkan dengan hikmat. Baik. Simu mengangguk sambil menatap ras iblis yang berkerumun padat di depannya.